Selamat malam teman-teman, terutama untuk teman-teman sobat perempuan berkisah dan semua teman-teman yang telah mau meluangkan waktunya. Sebentar ya. Suaranya dengar nggak? Dengar nggak? Dengar. Halo. Dengar, dengar ya. Sorry aku lupa nggak bawa headset. Dengar ya. Ini yang jaringannya jelek aku apa? Em, ini dengar nggak ya teman-teman? Kedengaran ya Kak? Terima kasih. Oh ya, perkenalan dulu ya. Perkenalkan, eh, nama saya Septia Anurizkia, biasa dipanggil Rizka ya. Dan kebetulan saya salah satu dari tim redaksi Perempuan Berkisah. Nah, kali ini kita ada ngobrol santai yang awalnya jam 16.00 WIB, ya karena ada kendala teknis, akhirnya kita undur jam segini. Mohon maaf ya yang tadi menunggu. Oh ya, kebetulan karena tema ngobrol kita kali ini yaitu terkait stigma laki-laki feminis. Nah, kebetulan nih, kita kali ini mengundang seorang teman ngobrol kita nanti ya. Kita mengundang salah seorang founder Pikiran Lelaki, yaitu Fahri Hilmi. Nah, nanti dia akan perkenalkan diri juga. Jadi gini teman-teman, sebelumnya kan kita sering kan mendengar kalimat feminisme, dan feminin. Tiga kalimat itu ya, itu pasti berbeda ya secara apa ya? Secara diksi berbeda dan otomatis secara esensi pun juga berbeda, sangat berbeda. Nah, nanti cobalah kita akan kulik bareng sama teman ngobrol kita yaitu Kak Fahri Hilmi. Langsung ya kita tanyain ke dia. Teman-teman sebelumnya udah pada tahu belum akun Pikiran Lelaki di sini? Udah pada tahu? Atau udah pada follow akun Pikiran Lelaki? Nah, belum ada yang komen. Oh ya, nanti teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau memberi saran, masukan, bisa di kolom komentar ya. Kalau umpama nanti saya intonasi terlalu cepat, nanti bisa di komen juga, diingetin. Dan ketika nanti ada dari kita yang kurang atau teman-teman lebih paham, lebih tahu dengan apa yang menjadi obrolan kita, bisa juga nanti dikasih saran dan masukan seperti itu. Oh ya, sebelumnya teman-teman di sini pernah nggak sih follow akun-akun yang yang menyuarakan isu terkait feminisme, terutama isu-isu terkait isu-isu yang merupakan hak perempuan yang dikebiri. Nah, selama ini kan kita lihatnya yang mengelola atau yang menginisiasi itu kan perempuan. Pernah nggak sih? Atau tahu nggak sih akun lain selain laki-laki baru dan pikiran lelaki yang dia juga menyuarakan hak tersebut? Ada yang tahu nggak selain dua akun itu? Karena saya pribadi masih sebatas tahu baru akun laki-laki baru sama ini pikiran lelaki. Ada yang tahu nggak? Nanti kalau ada yang tahu bisa ketik di kolom komentar ya. Nanti kita bisa saling follow. Kita juga nanti bisa saling edukasi dan mengedukasi ya seperti itulah. Langsung saja ya. Mumpung udah gabung. Kak Fahri dengar kan? Dengar? Halo. Ya. Gini Kak, kita mau tanya Dengar nih. tapi agak patah-patah. Dengar nggak? Dengar ya? Iya, dengar. Gini, sebenarnya ya, ini kan ada akun Pikiran Lelaki yang itu yang itu foundernya atau inisiatornya kan seorang laki-laki ya secara identitas gendernya. Nah, kita mau nanya nih, berangkat dari apa nih? Kamu pribadi ya, Kak Fahri, memiliki inisiatif untuk membuat akun tersebut yang bernama Pikiran Lelaki. Apa sih motifnya itu? Atau berangkat dari apa sih? Bisa tolong dibantu untuk kita sharing di sini?
Oh, jadi sebenarnya apa ya? Kadang-kadang kan kita butuh apa namanya? Semacam warning lah gitu ya, warning. Kadang kita baca di media sosial semacam kayak quote-quotes atau infografik atau pelajaran-pelajaran gitu di media sosial atau di internet. Cuman kadang-kadang cuman di khusus soal ini saya pribadi waktu itu kurang bisa menemukan apa namanya? Apa yang saya pertanyakan gitulah dalam keseharian. Apakah soal bagaimana seorang laki-laki harus bersikap gitu, terutama di tengah-tengah kondisi yang kayak sekarang gitu. Nah, akhirnya selain itu juga saya hanya punya apa namanya? Kemampuan untuk melakukan apa namanya? Jadi saya kuliah di jurusan komunikasi Kak Rizka di salah satu universitas di Jogja. Itu yang saya punya gitu. Maksudnya pengetahuan yang saya punya gitu. Saya mengaca diri sendirilah, introspeksi diri sendiri ngelihat kayak dulu keadaan saya yang sekarang itu kok apa pernah jadi pelaku juga gitu. Pernah jadi pelaku juga gitu. Nah, saya mikir gimana cara untuk bertanggung jawab gitu atas apa yang saya lakuin gitu. Gimana caranya untuk bertanggung jawab atas apa yang saya lakuin. Ternyata saya kenal dengan saya paham soal mengelola media sosial, akhirnya ya itulah yang satu-satunya saya bisa, akhirnya saya bikin gitu juga. Yaitu tadi di awal saya ceritakan mencari-cari akun-akun yang laki-laki menggunakan kemampuannya ikut bergerak, ikut terlibat dalam gerakan ini, itu masih bagi saya sejauh yang saya ketahui ya bukan nggak ada tapi sedikit gitu. Jadi ya apa salahnya kalau saya ikut meramaikan eh, campaign soal wacana ini gitu-gitu Kariska mungkin. Oh gitu ya. Hmm. Terus gini kan, Ini sinyalnya bagus ya? eh, sinyalku juga bagus nggak? Bagus kan? Oke, bagus. Bagus, bagus. Oke. Oke, lanjut ya. Mau nanya lagi nih. Oke. Itu kan terkait itu mungkin apa ya? Pengalaman pengalaman dari pengalaman apa ya? Perjalanan dari kamu lah ya, dari kamu sebagai Mm-mm. yang memang secara identitas gender kamu ada seorang laki-laki kayak gitu kan. Nah, gini, Mm-mm. sebenarnya ya kan kita sering nih, sering banyak kalimat-kalimat kayak sebenarnya siapa sih? Nanti mungkin Kak Fari bisa bantu jelasin terkait feminis itu apa, feminisme itu apa. Nah, terus ini yang mau ditanyain. Sebenarnya ya Mm-mm. dibalik kayak kalimat-kalimat atau argumen-argumen atau pemahaman orang-orang yang mereka kan banyak banget ya kalangan-kalangan yang fobia dengan kalimat feminisme. Mm-mm. Padahal itu rata-rata kefobiaan itu berangkat dari ketidaktahuan kan, berangkat dari belum Mm-mm. pemahamnya seperti itu. Nah, sebenarnya siapa sih yang berhak menjadi feminis atau siapa sih yang berhak melabeli diri sebagai feminis? Terus apa ya? Apakah kita berhak menyebut apa ya? Berhak nggak sih kita melabeli orang itu sebagai feminis atau enggak? Dan semacamnya itulah kak. Menurut kakak gimana ya itu? Bisa Mm. dibantu Ko- menjawab? Kalau saya pribadi saya pernah apa ya? Saya pernah maksudnya ikut waktu 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 di Kulon Progo ya, waktu ada kasus penggusuran karena bandara baru itu, saya sempat live in di sana.
itu sekitar tahun 2018 kalau nggak salah. Nah, saya sempat live in di sana, saya ngelihat ada satu keluarga yang dia tidak ada laki-laki gitu di sana ya. Kalau pakai kacamata heteronormatif itu di rumah tersebut saya live in, posko saya di situ lah maksudnya. Nah di rumah itu tuh nggak ada laki-laki, jadi hanya ada 3 orang perempuan, satu ibunya, neneknya dan si anaknya itu ya. Nah di tengah-tengah situasi yang sedang digusur itu si ibu, saya lupa namanya, si ibu itu apa namanya, sebisa mungkin menjaga stabilitas rumah tangganya lah gitu. Mulai dari mengajak anaknya untuk belajar. Ini benar-benar real ya. Sampai ke memasak, sampai ke sawah, sampai intinya dari soal-soal domestik sampai di luar rumah, bahkan sampai ngambil kelapa pun beliau ini bisa gitu. Nah, saat itu yang saya pikirkan adalah beliau tidak pernah memikirkan kata feminis di pikirannya. Feminisme itu tidak pernah mungkin tidak pernah terdengar, dia nggak pernah dengar lah gitu ya, boro-boro baca gitu soal feminisme, patriarki. Tapi bagaimana kemudian dia bisa menjadi sosok perempuan yang tetap stand untuk menjaga keluarganya gitu, segala hal gitu dia ini beliau lakukan. Nah, beberapa tahun kemudian saya baca satu tulisan yang kalimatnya gini, kita gak perlu menghargai atau mengapresiasi laki-laki yang tidak melakukan pelecehan seksual gitu ya, mungkin Kariska udah baca lah. Tidak perlu mengapresiasi laki-laki yang tidak menyakiti tidak perlu mengapresiasi laki-laki yang ikut berjuang untuk kesetaraan, tidak perlu gitu. Kenapa? Karena memang itu tugasnya manusia. Jadi kalau pertanyaannya sebenarnya apakah laki-laki feminis itu seperti apa atau siapa, caranya bagaimana? Saya tidak pernah melabeli diri sebagai itu. Hanya ya, yang saya tahu adalah yang penting siapapun yang dirugikan, siapapun yang ya kita orang ya manusia membela sesama manusia, membela orang-orang yang dijahatin lah gitu ya. Itu kan sederhana, tidak perlu ada label ini tuh bagaimana, label itu bagaimana. Mungkin seperti itu Kariska. Oh, ya mungkin dari yang aku tangkap ya. Mungkin siapa sih yang berhak disebut sebagai feminis, atau siapa sih yang bisa melabeli diri sebagai feminis? Ya mungkin itu bukan soal seseorang itu. Berarti gini ya, siapa saja itu bisa menjadi seorang feminis kan? Siapapun itu bisa. Siapa saja. Terlepas itu entah laki-laki maupun perempuan, selama nilai-nilai dasar feminisme itu kan kayak dia anti kekerasan, anti diskriminasi, anti dominasi, serta anti opresi, dan anti sikap-sikap, istilahnya tuh mereka memperjuangkan nilai kesetaraan dan keadilan. Nah, selama itu mereka betul diaplikasikan dalam keseharian, berarti ya secara sadar atau enggak sadar, ya mereka udah patut disebut sebagai feminis, tanpa harus mengatakan dia feminis atau tanpa orang lain mengatakan dia feminis. Jadi gini kan Kak, maksudnya kayak seorang dikatakan feminis ataupun bukan, nggak perlu harus masuk ke LSM yang menyuarakan hak perempuan. Nggak perlu turun ke jalan, nggak perlu menjadi seorang akademik yang menulis atau meneliti terkait isu-isu feminisme, perempuan, dan lain-lain seperti itu kan. Atau nggak pernah membaca buku tebel-tebel, tapi yang penting adalah pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari ya Kak. Soalnya gini, dalam keseharian, seringkali kan kita menemukan bahwa
nggak jarang atau seringkali lah justru orang-orang yang belajar terkait pemahaman feminisme atau orang-orang aktivis kayak gitulah ya. Tapi dalam keseharian ternyata perilaku dia yaitu melecehkan perempuan atau melakukan tindakan kekerasan seksual. Nah itu kan ya apa ya, zong lah ya. Ya mungkin gitu ya kak maksudnya. Iya. Betul, betul. Jadi nanya Apa lagi ya nih, tadi ngomong apa ya? berarti nggak ada syarat-syarat untuk menjadi seorang feminis kak? Kalau ada pertanyaan apa sih syarat-syarat menjadi feminis? Ada nggak? Enggak, ini sama pertanyaannya kayak yang Sama ya? baru-baru ini sering ya, sama pertanyaan kayak yang sering saya dapat lah di DM atau di kolom komentar soal ini, kenapa feminis juga harus membela LGBT katanya gitu ya. Ini sederhana sebenarnya. Anda melihat kepala orang sedang diinjak itu, maksudnya seperti itu. Anda melihat ada seseorang yang tidak bisa menikmati seperti apa yang Anda nikmati gitu. Anda bisa dengan bebasnya berbicara, dengan bebasnya makan, cari kerja. Ada orang yang nggak bisa kayak gitu. Nah, terus kita sebagai sesama manusia ya, membantu dengan apapun yang kita punya gitu. Nah, makanya tadi di awal ketika Kariska nanya soal apa motif awalnya bikin pikiran lelaki, makanya saya jawabnya hanya itu yang saya bisa gitu. Saya belajar soal komunikasi, maksudnya memanage media sosial gitu. Memanage media sosial itu seperti apa? Belajar sama teman juga mendesain itu seperti apa soal di Instagram gitu. Hanya itu yang saya punya gitu. Artinya kan apa yang saya punya setidaknya saya bisa gunakan itu untuk membantu yang kita sebut tadi. Makanya tidak membela ini, tidak membela itu, tidak membela ini, enggak. Siapapun yang diinjak kepalanya gitulah ya. Atau bahasa yang sering kita dengar kan ditindas gitu. Yang tadi Kariska kan bahasanya yang anti-anti ya, anti dominasi, anti apa aja tadi? Anti Kekerasan, ya, anti kekerasan, anti anti rasisme. diskriminasi. Nah, kita ada di pihak yang lemah tadi, seperti itu. Jadi bukan tidak perlu ya, maksudnya bukan berarti ada tata cara syarat sehingga kemudian dipertanyakan. Emang situ feminis kan gitu. Biasanya yang saya dapat di kolom DM itu gitu. DM yang gitu. Jangan-jangan di belakangnya gini, jangan-jangan di gini. Apa yang membuat Anda layak menjadi seorang feminis? Apa yang itu menurut saya sesuatu yang untuk apa sih gitu? Label-label seperti itu. Mungkin seperti itu sih. Iya, iya. Oke, ini ada pertanyaan kita jawab dulu nggak apa-apa ya? Boleh, Kak? Langsung jawab aja ya, ini ada pertanyaan di kolom komentar. Langsung jawab apa kan? Dari Mbak Alimah, dari Mbak Alimah Fauzan. Tanya gini, bagaimana sih respon pikiran lelaki ketika menghadapi stigma yang melekat pada laki-laki feminis, misalnya yang dilontarkan sama lelaki melalui komen-komen di konten pikiran lelaki. Nah gini Kak, dalam apa ya, diksi laki-laki feminis, nah coba sepakat gak sih sama diksi laki feminis untuk Kak Fadi sendiri? Dengar nggak? Iya, dengar. Maksudnya gimana? Ini kan ada pertanyaan kan, bagaimana respon pikiran lelaki menghadapi stigma yang melekat pada laki-laki feminis, misalnya yang dilontarkan sesama lelaki melalui komen-komen di konten pikiran lelaki. Nah, ini ada sebutan laki-laki feminis. Sebelumnya mau sekarang nanti dibahas ya. Sebenarnya Kak Fahri sendiri sebagai founder pikiran lelaki, itu sepakat nggak sih dengan apa ya, istilah-istilah laki-laki feminis? Nah, silakan dijelaskan. Ya, sebelum itu ya, maksudnya yang laki-laki feminis istilah itu ya. Saya sih tidak saya pribadi nggak mempersoalkan lah. Maksudnya selama bisa mempertanggungjawabkan gelar itu, it's okay gitu. Soalnya itu biar orang lain yang melihat kan seperti itu ya. Kita hanya bertindak
yang itu tadi mendasar sebenarnya. Bertindak sebagaimana manusia itu kan memanusiakan manusia, menghargai sesama manusia itu kan Kewajiban. mendasar. Iya, artinya kalau aneh kalau misalkan gini, Anda membantu orang yang sakit, orang yang sakit itu kan lemah ya. Anda Iya. sakit secara fisik, non fisik ya, sakit secara ekonomi, sakit secara eksistensi. Menolong orang-orang yang seperti itu disebut feminis bisa? Ya bisa. Oke, toh sebelum ada kata feminis muncul di dunia ini kan juga membela orang yang lemah itu sudah dilakukan oleh orang-orang pendahulu. Kan seperti itu, Kariska. Jadi pendapat saya sih mau disebut tidak menjadi persoalan, tidak juga tidak apa-apa. Apapun ya, mau dia laki-laki feminis atau tidak, dalam bahasa ya, bukan dalam perilaku. Selama dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang melekat pada dirinya itu, dalam artian laki-laki feminis, jangan laki-laki feminis lah, laki muslim misalnya. Kata-kata orang baik itu pun selama bisa dipertanggungjawabkan nggak ada masalah menurut saya. Mungkin seperti itu. Nah, terus pertanyaan yang tadi, bagaimana pikiran laki menyikapi stigma yang ada di kolom komentar ya? Iya. Kalau pikiran lelaki di kolom komentar itu kan fitur yang disediakan untuk publik juga turut memberikan pemikirannya ya di media gitu. Nah, kalau di satu konten misalnya di kolom komentar itu ada yang kontra, ini sebelum ke stigma ya, ada yang kontra misalnya, ada yang kontra, atau bahkan ada yang cenderung menyudutkan gitu, bukan memberikan kontra argumentasi, tidak argumentasi, tapi malah menyudutkan misalnya. Nah, kalau pikiran lelaki tidak, dibiarkan aja gitu. Toh itu juga perdebatan publik, perdebatan yang ada di ruang publik. Kolom komentar kan milik siapa aja. Nanti juga ada teman-teman yang memberikan komentar yang sejalan dengan perspektifnya pikiran lelaki juga. Biasanya kadang mereka melakukan perdebatan di kolom komentar, dan bagi saya it's okay gitu, tidak apa-apa. Justru pelajaran yang bisa kita ambil itu di postingan Instagram itu dari mulai kontennya, maksudnya fotonya ataupun desainnya, isi dari desain tersebut, isi dari foto tersebut, sampai ke caption, sampai ke perdebatan di kolom komentar, itu bagi saya adalah pelajaran semuanya gitu. Jadi kalau misalkan ada komentar-komentar yang meski dia menyudutkan, dia mencemooh lah gitu, saya tidak pernah peduli gitu, tidak pernah memperdulikan gitu. Akan ada orang-orang yang selalu seperti itu. Akan ada orang-orang yang selalu seperti itu. Bagi saya gitu. Jadi nggak pernah melawan warganet di kolom komentar lah. Biarkan itu berdebat, melakukan perdebatan di sana secara ya selama itu sehat. Nggak kayak ngeblokir, misalkan ada kolom komentar yang menjudutkan gitu ya, terus diblokir gitu. Enggak, pikiran laki tidak pernah melakukan blokir seperti itu, dibiarkan aja ada di sana. Bahkan kayak semacam ini aja, pikiran lelaki pernah repost bukan kasus ya, maksudnya yang Wardah itu, kemudian ada komentar di sana, Kak, kan katanya Wardah udah klarifikasi. Saya biarin aja konten itu yang ada di situ, walaupun sudah melakukan klarifikasi. Kenapa? Karena itu jadi pelajaran dari mulai gambarnya, captionnya, sampai ke perdebatan di kolom komentarnya yang ada di kolom komentar. Bisa kita baca, bisa kita tengok lagi gitu loh. Bahkan ini kan kemajuan teknologi informasi, kenapa harus justru harus disambut gitu.
kita bisa nonton perdebatan orang kan di sana kan, mana bisa tahu mana yang masih harus ditemani gitu, masih harus ditemani, masih harus diedukasi, bisa tahu seberapa banyak sih orang-orang yang sebenarnya sepemikiran sama kita gitu. Bagi saya nggak apa-apa gitu. Oke. Gini, kalau udah nggak? Aku lanjut Hmm. ya. Kalau beberapa kali aku pernah baca sebuah tulisan, seorang laki-laki sih, dia ketika diwawancara tentang feminisme, dia bilang begini, sebenarnya kenapa sih kok ada istilah feminis laki-laki? Kok nggak feminis ya feminis aja gitu kan? Ya siapapun yang memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan yaitu feminis, nggak usah harus dikotak-kotakan feminis laki-laki, laki-laki feminis atau perempuan feminis. Ya udah feminis feminis aja. Tapi kan terus jadi apa ya? Ya apa ya, kayak ruang dialog lah ya. Jadi ya apapun opininya ya oke-oke aja sih. Toh asal apa ya? Asal uh, apa ya? Asal kan itu tidak untuk merendahkan satu sama lain kan. Karena kan setiap orang pasti punya lah landasan atau latar belakang mereka memiliki sebuah argumen kayak gitu. Terus kayak gini, mau tanya lagi sih, kan kita semua tahu ya, kita semua tuh terlahir dari apa ya, dari kultur yang patriarkal lah, bisa dibilang patriarki ya. Dan kita pun juga Hmm. dari kecil dididik dengan nilai-nilai patriarki tersebut kan. Jadi memang secara sadar atau nggak sadar, sadar ataupun tidak, sebenarnya kan yang lebih mendapat privilege, privilege tahu kan privilege ya, yang lebih mendapat privilege itu kan laki-laki kan, ya kan? Hmm. Nah, Ya. untuk kamu Kak Fahri sendiri sebagai founder laki feminis itu sadar nggak sih tentang privilege apa yang udah kamu miliki sebagai selama kamu memiliki identitas gender sebagai laki-laki? Sadar nggak privilege yang Ya. diberikan oleh kultur patriarki ini, terutama Ya yang tentunya ya. Ya soal soal ini apa namanya, dari mana ya tadi? Kenapa harus ada sebutan laki-laki feminis gitu yang tadi di awal ya, sebelum ke privilege? oh, Mungkin gini, feminisme itu kan awalnya adalah perjuangan untuk membela kaum marginal yang berbasis gender, dalam hal ini perempuan. Dalam hal ini perempuan. Kemudian seiring berjalannya waktu, banyak ternyata kaum marginal dari berbasis gender itu tidak hanya dari perempuan, bahkan dari laki-laki pun ini apa namanya, juga terkadang menjadi korban. Artinya itu hanya memperluas medan perjuangan gitu. Dari yang tadinya just hanya perempuan, kemudian dilebarkan medan perjuangan jadi kawan-kawan LGBT plus, bahkan ke beberapa laki-laki yang mendapatkan pelecehan pun tetap kita apa namanya dibela lah. Artinya ketika ada istilah itu saya bisa, ya mungkin Kariska juga bisa mewajarkan lah. Maksudnya awal mula ditemukannya perjuangan semacam ini kan laki-laki yang menjadi pihak penindasnya gitu. Maka ketika ada laki-laki yang ikut berjuang apa namanya membela kaum marginal yang berbasis gender ini, itu sesuatu yang aneh lah. Tapi ya saya selalu berpikir kalau tidak perlu lah, nggak usah diangkat, nggak usah dianggap superhero atau dianggap apa namanya, bahkan disebut feminis pun ntar dulu lah kalau laki-laki mah, menurut saya gitu. Mungkin gitu. Nah terus tadi soal privilege, ya pastinya tidak sadar ya sejak awal itu apa, ternyata ada hal semacam itu gitu, bahwa patriarki memberikan sebuah keistimewaan buat laki-laki gitu untuk melakukan apapun. Kemudian teman-teman di sini yang nonton pun pasti lebih expert lah, maksudnya lebih hebat daripada saya gitu. Sadar bahwa kita laki-laki
bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh teman-teman perempuan. Nah, Dan misal nih Kak. artinya ketika bisa, kenapa tidak menggunakan itu? Jangan ditentang, gunakan dengan baik untuk melawan balik. Ini kan dikasih sama patriarki ya, dalam wacananya seperti itu. Dikasih sama patriarki, gunakan menurut saya untuk melawan balik. Mungkin gitu, Kariska. Nah, ini kan mungkin semuanya masih mengawang-awang ya. Privilege apa sih? Nah, mungkin kan belum semua memiliki kesadaran seperti itu kan, terutama laki-laki yang kebetulan lagi ikut live kali ini. Nah, coba Kak bantu dijelasin. Seperti apa sih misalnya privilege yang selama ini diberikan patriarki untuk laki-laki yang secara nggak sadar dinikmati dan malah digunakan untuk kepentingannya pribadi. Bisa dijelasin Kak? Betul. Orang apa namanya, kalau diberi kekuasaan atau power yang lebih, apalagi itu sebuah semacam hadiah lah gitu ya, kita kan tidak pernah minta gitu ya, kita lahir dengan privilege itu gitu. Saya, jangan pakai kita lah, saya lahir dengan privilege itu, tidak pernah meminta. Itu semacam power yang diberikan oleh lingkungan. Maka kemudian kalau ada orang-orang yang menggunakan itu untuk apa tadi bahasnya, Kariska? Untuk Apa? Privilege? untuk Apa? ya, maksudnya digunakan untuk ini dirinya sendiri ya. Untuk mendominasi, misal, untuk mendominasi. Ya, untuk menguntungkan dirinya sendiri lah gitu ya. Atau Bagi untuk saya mengontrol perempuan. untuk ya itulah yang harusnya edukasi. Kalau nggak bisa edukasi pertama diedukasi, kalau nggak bisa ya itulah, maksudnya lawan yang merawat patriarki itu tuh ya seperti itu gitu. Merawat keistimewaan itu digunakan untuk menguntungkan diri. Ini jangankan privilege soal yang dikasih sama patriarki ya. Kadang-kadang di pemerintahan juga kadang-kadang banyak orang yang lupa setelah dikasih kekuasaan. Ya pikirin aja sama Kariska gitu. Ketika Kariska bisa melakukan apapun tanpa harus dilarang-larang, keluar malam nggak usah ini salah satu contoh kecilnya ya. Keluar malam nggak usah dilarang-larang kalau laki-laki. Kan gitu. Nah, ya free lah, maksudnya bisa melakukan apapun gitu. Kalau bahasa di keluarga saya, bahasa Sundanya langkahnya panjang. Lengkahna panjang katanya gitu. Laki-laki itu langkahnya panjang, yaitu hadiah, kutukan lah kalau saya bisa bilang. Sesuatu yang tidak pernah diminta tapi dikasih. Maka ketika ada orang-orang yang menggunakan itu untuk mendominasi, untuk ini, satu karena didorong oleh lingkungan, bukan hanya didorong tapi juga dilegalisasi, maksudnya dilegitimasi bahwa itu tuh sesuatu yang boleh, bahkan harus gitu. Laki-laki untuk mendominasi itu ya semakin menggila lah gitu. Powernya itu semakin dibuat untuk perut sampai selangkangan gitu. Makanya pakai privilege itu untuk lawan balik. Nah, susah kan ibaratnya ibaratnya gini, ngajak berjuasi untuk turut berjuang bersama rakyat itu tuh susah. Butuh tenaga yang benar-benar, jangan tenaga, mental yang benar-benar kuat ngadepin orang-orang yang selalu ngomong menyalahi takdir lah. Udah dikasih enak, masih ini, masih itu. Kayak gitu. Ya, terima kasih Mbak Lima itu. Ya, gitu Kariska. Itu ya. Tadi menyambung dari privilege tadi ya. Tadi kan ya harus disadari kan bahwa memang laki-laki itu dia membeli privilege. Sinyalku jelas nggak? Sinyalku nggak jelas. Ya, lanjut. Apa sinyalmu yang nggak jelas? Tadi putus-putus. Lanjut ya. Ya, tadi kan kita bahas terkait privilege.
kita lanjut ya. Jadi kan ya Kak Fadi sendiri sebagai founder Pikiran Laki sadar lah ya kalau memang laki-laki pun semenjak lahir mereka memiliki privilege lebih lah dibanding dengan perempuan itu. Iya. Nah, menyambung dari seorang laki-laki yang memiliki privilege, seberapa penting sih keterlibatan seorang laki-laki dalam menyuarakan isu-isu feminisme, di antaranya yaitu kayak menyuarakan hak-hak perempuan yang selama ini dikebiri atau kaum-kaum marginal lainnya. Nah, itu menurut kakak gimana itu? Seberapa penting gitu loh keterlibatan laki-laki? Uh, dengar nggak kak? Seberapa penting ya? Dengar nggak? Iya, dengar. Iya, dengar. Dengar ya? Oke, jadi gini, Rizka. Saya pernah baca tulisan dan saya juga pernah rewrite gitu ya, melansir itu. Saya nulis di Asumsi kalau nggak salah waktu itu. Bagi laki-laki itu memperjuangkan kesetaraan itu pilihan. Ini jadi istilahnya itu solidaritas untuk teman-teman yang termarginalkan gitu. Khusus dalam pembahasan ini kan dalam basis gender ya. Dalam basis gender. Bagi laki-laki itu sebuah pilihan. Gitu. Jadi, misalkan gini. Ketika ada seruan untuk perjuangan RUU PKS atau memperjuangkan agar gini deh, banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Kemudian diperjuangkan, ada di satu tempat ini ada satu korban yang tidak mendapatkan keadilan. Kemudian diperjuangkan. Ada bagi teman-teman yang mengalami terusus perempuan ya, dan teman-teman yang marginal dari basis gender yang lain, itu tuh urusan hidup dan mati gitu, Kariska. Tapi bagi laki-laki itu pilihan. Jadi ketika laki-laki terlibat dalam gerakan kesetaraan, itu sifatnya solidaritas. Ketika tidak pun kita, maksudnya saya pribadi tidak mengalami rasa takut karena nanti akan menjadi korban, akan ini, maksudnya tidak benar-benar di ujung jurang. Bahaya sama aja mengalami toxic masculinity, contohnya kan itu juga kadang memusingkan sekali gitu. Cuman seberapa pentingkah? Menurut saya penting, walaupun dia hanya bersifat solidaritas. Bukan hanya sih, ini jadi seakan-akan terpancing untuk berpikir seperti itu karena situasi yang memang membuat hal itu. Kalau seberapa penting ya, yang tadi kita bahas tadi, laki-laki punya privilege, laki-laki punya power yang tadi dikasih, yang kita tidak pernah meminta itu, jadi dikasih oleh lingkungan. Itu sangat penting bagi saya, karena kalau tidak ikut terlibat gak ada artinya gitu. Wong juga pelakunya rata-rata kebanyakan laki-laki kok yang melakukan itu. Jadi kalau misalkan setidaknya makanya di pikiran lelaki tagline-nya perbaiki pola pikir, perbanyak introspeksi, nah barulah perjuangkan kesetaraan. Tidak susah kok. Yang penting pikirannya dulu perbaiki gitu. Masih melecehkan secara verbal aja, masih enggak kayak gitu. Kalau masih perbaiki lagi. Jangan bicara soal gerak turun langsung melakukan hal apa. Pikirannya dulu diperbaiki ya. Kalau kata Pram kan adil sejak dalam pikiran ya, segala hal. Anda yang terutama yang pacaran di sini, laki-laki yang pacaran di sini ya. Teman-teman laki-laki ada yang punya pacar di sini? Nah, kalau misalkan ada, tanya sama diri sendiri, ketika pacar teman-teman sekalian ya, ngomong, menyampaikan pendapat, itu Anda mendengarkan atau tidak? Kalau tidak, wah, itu yang mesti diperbaiki. Nah, disitulah sebenarnya perjuangannya laki-laki itu simple. Di situ.
Ini ada komen ini. Masih banyak yang salah kaprah bahwa laki-laki yang mendukung feminisme sebagai laki-laki feminin lah. Nah, aku lanjut ya Kak. Dengar kan? Iya, Ini dengar. ada komen. Masih banyak yang salah kaprah bahwa laki-laki yang mendukung feminisme sebagai laki-laki feminin lah dan lain-lain. Nah, berarti ini kita harus jelasin nih. Sebenarnya tuh feminin tuh apa? Feminisme itu apa? Terus feminis tuh apa? Kok kan beda banget tuh Kak. Nah, coba dijelasin nih. Ini salah satu stigma juga sih. Banyak yang nyangkanya, banyak yang ngiranya akun pikiran lelaki itu digarap sama teman-teman trans pria ya. Saya kadang-kadang suka ini. Tadi ya pertanyaan di kolom di komentar itu. Banyak yang menyangka laki-laki yang memperjuangkan feminisme itu adalah laki-laki feminin. Saya dapat itu maksudnya. Nggak selalu seperti itu. Mungkin orang yang berpikir seperti itu perlu main lah maksudnya. Tidak selalu seperti itu. Tidak selalu seperti itu. Saya pun kenapa tertarik dengan perjuangan ini. Ini karena mayoritas keluarga saya perempuan. Gitu. Mayoritas keluarga saya perempuan. Kalau misalkan keluarga saya adik, ibu, nenek, nanti saya punya anak perempuan gimana kalau misalkan ngalamin hal yang sama gitu. Sebenarnya kan itu simpel. Solidaritasnya penting, walaupun solidaritas tapi penting gitu. Kayak misalkan sekarang banyak laki-laki yang bilang ya beberapa tahun lalu itu, kalau nggak salah ada seorang tokoh agama di TV yang bilang perempuan jangan melakukan hubungan seksual katanya, nggak sakit kok. Itu karena dia nggak mikir gitu, gimana kalau anaknya ngalamin itu gitu, gimana kalau dulu ibunya ngalamin itu gitu, nggak mikir ke sana. Jadi seorang laki-laki cis tulen ya bahasa ininya, tulen, kalau dia punya kepedulian, kalau dia berpikir tentang keluarganya, pacar, istri, anak perempuannya, adik perempuannya, ibunya, neneknya juga mengalami hal yang sama, saya yakin getir hatinya itu, pasti pengen ikut, pasti ikut kesel kalau ngelihat ada orang yang ada pemerkosaan di sana sini, ada pelecehan di sana sini, pasti ikut kesel, karena mengempati, maksudnya ngempatiin. Ini kalau ada gue ngalamin kayak gini sakit hati, pasti yakin. Jadi tidak selalu laki-laki feminis untuk memperjuangkan feminisme itu. Itu stigma salah satunya. Nah, aku nanggepi ya Kak, terkait komen itu, kan feminin, maskulin itu kan suatu sifat ya, ya nggak sih, suatu perilaku kan, feminin, maskulin. Dan kalau secara perilaku, kan setiap orang, entah itu laki-laki, entah perempuan, entah identitas gender manapun, pasti kan memiliki kan yang namanya feminin, sisi feminitas, sisi maskulinitas pasti ada kan. Kan feminin kayak umpama kita bersabar, kita bijak, kita bisa berempati ke orang lain, kita membantu orang lain, itu kan termasuk dari sifat feminin itu sendiri kan. Feminin, betul. Maskulin kan seperti kayak ya kita kita berani kan nggak hanya dipunyai laki-laki, perempuan kan juga bisa. Terus kayak betul. Ya dan lain-lain tuh lah. Jadi gitu ya Kak mungkin. Sedangkan feminisme itu kan pahamnya. Kalau saya pribadi sih belajar dari feminisme itu mengambil dari nilai-nilainya aja sih. Nilai-nilainya, walaupun memang sih feminisme itu banyak sekali aliran. Karena kan itu juga berhadir atau lahir dari latar belakang sosial yang berbeda-beda dari tiap negara kan. Dan tapi kan giroh yang perlu kita ketahui itu kan seperti ya satu itu, mereka semua itu memperjuangkan nilai-nilai keadilan kesetaraan kan, seperti itu kan garis bawahnya yang perlu kita garis ya, gitu. Ini ada komen lagi nih, ada pertanyaan. Saya sebagai laki-laki sangat menyukai warna ungu dan pink. Apakah dengan itu saya adalah laki-laki feminis? Nah, dijawab ini Kak. Bisa dibantu menjawab? Nah ini menarik ini.
Nah itu maksudnya. Tadi kalau Kariska ngomong soal feminin itu sifat yang kasih sayang lah. Terus maskulin itu sifat yang berani lah. Contohnya ya, jadi sifat itu contohnya berani, siap, wah siap tempur gitu. Atau apa namanya, lawan, hajar ya, itu contoh maskulin. Ya teman-teman lihat aja di akun-akun feminisme. Kadang suka nyerang. Ayo, apa namanya? Ada akun yang ini kurang ajar nih komentarnya. Twitter kan biasanya di repost tuh ya di Instagram tuh, yang dari Twitter di screenshot di repost, ini kurang ajar. Itu kan contoh-contoh yang tadi itu ya, berani menghajar gitu ya, itu kan salah satu contoh maskulin. Jadi nah cuman Kariska di rata-rata kebanyakan orang dikiranya feminin maskulin itu dari simbol-simbol, contohnya yang kayak tadi, saya suka warna ungu dan pink. Nah itu dikiranya feminin gitu. Feminis, ini feminis ini. Enggak, bukan feminis. Ini Laki-laki pakai skincare. oh, iya. Saya suka yang tadi kan saya suka ungu dan pink gitu. Kalau sudah mengetahui bahwa kita punya dua sisi itu, baik feminin atau maskulin, hal itu tuh tidak menjadi persoalan. Nah, ini kalau siapa ya? 8 6 12 fun ini siapa itu nggak tahu. Nah, apakah berarti gini ya Kak, tadi sesuai dengan jawaban Kak Fari bahwa ya feminis itu terkait nilai-nilai. Entah kamu mau suka warna merah, hijau, ungu, abu-abu, tapi ketika kamu dalam keseharian mengaplikasikan nilai-nilai yang di apa ya, nilai-nilai atau ideologi dasar feminisme, yaitu memperjuangkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, anti kekerasan, anti diskriminasi, yaitu udah feminis. Kamu nggak harus suka warna ungu, warna pink, semua warna kamu sukai pun itu bisa gitu kan. Jadi gitu ya. Ini jangankan cuman suka warna pink atau ungu, itu nggak bisa kemudian disebut feminis. Karena bicara nilai tadi kata Kariska, masih banyak perempuan pun yang masih patriarkis, masih banyak yang pakai kerudung, yang ya perempuan masih banyak gitu. Apalagi cuman modal suka warna, enggak. Tapi soal praktik itu, praktik dalam keseharian, dari pikiran turun ke perilaku. Ini seperti itu Kariska. Ini ada lagi nih. Saya merasa saya adalah laki-laki feminis dan peduli perempuan karena sangat menyukai warna ungu dan pink. Bagaimana pandangan Narsum? Itu seperti tadi ya jawabannya. Ini bisa dibaca kan? Jadi itu seperti tadi ya Kak. Kalau saya merasa saya adalah laki feminis dan peduli perempuan karena sangat menyukai warna ungu dan pink. Bagaimana pandangan Narsum? Padahal gini aja sih, tadi udah dijelasin juga ya bahwa feminis, seorang yang bisa dikatakan feminis, yaitu yang mereka yang bisa mengaplikasikan nilai-nilai atau ideologi dasar feminisme itu. Gak peduli kamu suka warna pink, ungu, hijau, segala macam tuh gak peduli gitu loh. Itu hanya simbol-simbol. Jadi gitu ya Kak. Betul. Yeah. Ini lanjut lagi. Ini dari Kak Iqbal ada komen. Kita semua kan terikat dengan hukum evolusi. Perubahan itu pasti, entah maju atau mundur sekalipun. Berlaku pula dalam perjalanan perjuangan kesetaraan. Kira-kira menurut kakak-kakak berdua, bagaimana nasib feminisme dan perjuangan kesetaraan lainnya di tengah masyarakat yang masih patriarkal? Gimana Kak? Dari Kak Iqbal. Bisa dibantu menjawab? Ini ada. Halo? Halo? Bisa dengar suaranya kan? Lu Gimana Kak? Bisa bantu jawab pertanyaan dari Kak Rizal Nadif? bisa bentar ganti headset dulu. Oh iya iya. Masih noise gak?
Gimana? Udah bisa dilanjut lagi? Oke. Gimana tadi? Kita semua kan terikat dengan hukum evolusi. Perubahan itu pasti, Ya. entah maju atau mundur sekalipun. Berlaku pula dalam perjuangan kesetaraan. Kira-kira menurut kakak-kakak berdua, bagaimana nasib feminisme dan perjuangan kesetaraan lainnya di tengah masyarakat yang masih patriarki ini? Gimana, Kak? Nasibnya di tengah masyarakat yang masih patriarki ini, nanya kabar ya. Baik-baik aja. Maksudnya ya sekarang, berarti kan sekarang ya nggak? Iya. Lihat coba akun-akun yang memperjuangkan, jangan kan yang gerak di media sosial. Baik-baik aja. Masih tetap post, masih tetap bikin konten, masih tetap ini. Kenapa? Karena tahu bahwa perjuangan mengubah tatanan sosial itu bukan soal gampang. Lama, continue gitu. Ini lawan sesuatu yang besar dan sudah dibangun sejak awal. Entah sejak kapan anjing dunia ini ada apa entah sejak kapan itu. Dari dulu udah beribu-ribu tahun. Nah, kalau misalkan tadi pertanyaannya di tengah-tengah masyarakat patriarki bagaimana nasib perjuangan? Nasibnya selama patriarki ada ya selama itulah ada. Kayak gitu Iya. mungkin. Ya sepakat, Kak. Karena ya perjuangan patriarki itu memang perjalanan panjang. Itu udah dari zaman bahula sampai sekarang kan masih. Ini ada Santuy pertanyaan mantuy lagi. lah. Kalau istirahat capek. Maksudnya jangan kita emang jangan niatin ngubah dunia lah. Soalnya itu sesuatu yang susah. Niatinnya jangan mau diubah sama dunia gitu. Iya sih, Kak, minimal diri sendiri ya. Minimal perilaku keseharian kita atau minimal dalam struktur Putus, Kak. terkecil ya. Putus, Kak. Putus Iya, nggak? Yang Jelas? iya putus. Oke. Nah, coba dicopot headsetnya. Lanjut. Lanjut ya. Jadi kan apa ya? Tadi mau ngomong apa lupa. Bentar, aku nyari pertanyaan lagi. Jadi kan masyarakat berarti kan apa ya? Ya patriarki dari zaman bahula sampai saat ini ya masih ada kan? Ya tadi minimal, memang kita nggak bisa ubah dunia kan? Minimal ya kita secara individu memperbaiki pola pikir dan keseharian kita, atau minimal dari struktur terkecil yaitu keluarga kan. Bagaimana dalam keluarga kita tidak melakukan dominasi, kita tidak melakukan kekerasan. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Yang seperti kakak narsum paparkan, saya mau tanya apakah menurut kakak memakai jilbab termasuk salah satu bentuk patriarki? Waduh. Mau dibantu jawab, Kak? Waduh itu. Coba Kariska. Oh, saya bantu ya. Ya, ini saya juga pakai jilbab kebetulan. Menurut saya, jilbab itu kan sebuah kayak simbol kan. Kita nggak bisa mengatakan tingkat kesalahan seseorang dari pakaian, termasuk jilbab. Lah, kalau dalam feminisme, nilai-nilai feminisme yang diperjuangkan itu, ya feminisme itu memperjuangkan kebebasan setiap individu kan. Kebebasan kan. Jadi, ya ketika seseorang itu memakai jilbab, mau memakai rok mini, mau memakai cadar, atau lain-lainnya, ketika itu berangkat dari kesadaran dia penuh sebagai manusia, ya itu nggak masalah kan. Dan apalagi ketika aku memakai jilbab ini tanpa intervensi orang lain, tanpa campur tangan orang lain lah, itu benar-benar kesadaran dari aku nyamannya pakai jilbab, ya itu nggak masalah kan gitu, Kak. Nggak ada kaitannya orang yang memakai jilbab itu termasuk bentuk patriarki atau tidak. Ya mungkin sederhananya gitu sih. Jadi yang perlu diketahui, feminisme itu perjuangan semua kebebasan manusia kan, entah dia mau berjilbab, mau enggak, mau memiliki anak ataupun enggak, yang penting dia sebagai manusia sepenuhnya yang penting apa ya? Yang penting tanpa mereduksi nilai kemanusiaannya atau tanpa
apa bahasanya ya? Ya tanpa mereduksi nilai kemanusiaan itu sendiri lah. Seperti itu. Apa mau ditambah Kak Fahri? Silakan. Ini sama aja kayak ini Kariska. Salah otoritas tubuh. Gimana? Sinyalnya putus-putus Kak Fahri. Oke. Nggak putus sekarang kan? Oke, udah bisa. Lanjut. Oke. Ini sama kayak salah paham soal otoritas tubuh. Dikiranya gini kan, tubuhmu milikmu, bukan milik orang lain. Dikiranya itu free sex katanya gitu, atau melegalkan dan lain-lain. No, justru biar kita tuh tidak dikendalikan, tidak didominasi oleh siapapun. Ketika Anda mau mengabdikan tubuh Anda kepada Tuhan, ya silahkan. Kalau Tuhan mengatakan jangan gunakan tubuhmu untuk ini, nah itu kan terserah kamu, tubuh kamu gitu. Ketika ada orang katanya sayang, katanya kan kamu pacar aku, nggak mau sih kayak gitu. Ya tubuh gue gimana gue dong, misalkan kayak gitu. Dalam hatinya gue takut dosa misalkan, atau apa. Sama kayak pakai jilbab, nggak patriarki kok, bukan. Jangan kan pakai jilbab, pakai cadar aja, selama tidak karena diikat ya, dipaksa gitu ya. Kan tadi kata Rizka itu sesuai yang apa yang kita inginkan, karena memang berangkat dari yang kita inginkan. So, oke, nggak masalah. Yang saya tahu gitu ya, saya nggak pakai jilbab sih. Jadi feminisme itu kan memperjuangkan otoritas tubuhmu milikmu, tubuhku milikku. Yang penting konsen kan Kak ya, konsen, kesepakatan atau persetujuan tanpa melakukan kekerasan seksual, tanpa melecehkan dan lain-lain. Seperti itu sih. Yang penting kan prinsipnya itu nggak merugikan orang lain, nggak menyakiti orang lain, nggak mengambil hak orang lain. Seperti itu kan Kak ya. Betul. Mbak Alimah nih komen, melawan patriarki yang begitu besar harus terus bergandeng tangan, saling mendukung, menguatkan dan berkolaborasi. Ya, sepakat Mbak. Sepakat. Ada komen nih, biasa aja Mas mukanya. Saya mukanya nggak bisa biasa aja, muka saya luar biasa soalnya. Wah ini udah belum ada pertanyaan lagi nih. Ada pertanyaan lagi nggak? Belum ada pertanyaan lagi ya? Ini aku tanya aja sih sekarang. Ini saya mau tanya juga. Selama ini kan, ya memang sih ya, aku nggak berani menyebut Anda itu feminis atau bukan. Itu kan juga tergantung dengan perspektif orang masing-masing kan, atau itu perilaku dari kakak sendiri lah, mencerminkan seperti apa. Nah, kan selama beberapa waktu kan udah ada kan beberapa pihak atau teman yang mengetahui bahwa kakak sendiri adalah founder atau inisiator dari akun yang pikiran lelaki. Otomatis kan itu udah pada tahu kan arahnya kemana, yang diperjuangkan yaitu kemana, yaitu kan nilai feminisme. Nah selama kamu bergerombol, karena memang cuma ngasih waktu 1 jam, jadi kita terputus di tengah jalan. Kita lanjut ya. Lanjut ya, tadi masih kepotong. Ya, lanjut setengah jam. Oke. Ya itu sih ya, kita yang tadi dilanjut. Tadi kan apa ya, berkaitan dengan kan banyak orang ya udah tahu kalau Kak Fahri Hilmi adalah apa itu namanya, ada founder atau inisiator dari akun pikiran lelaki yang itu menyuarakan isu feminisme, terlebih yaitu hak perempuan kan. Nah, ketika Kak Fahri itu bergerombol dengan banyak laki-laki yang mayoritas belum semua teredukasi dengan apa ya, isu-isu seperti ini atau paham-paham seperti ini, itu gimana ya Kak? Ketika dalam lingkaranmu itu banyak sekali candaan-candaan seksis, cara-cara yang mengobjektifikasi perempuan. Nah itu gimana sih sikap Kakak di tengah-tengah forum itu? Apakah feminisme, nilai-nilai itu langsung menghilang? Atau bagaimana kayak gitu? Wah, itu pelatihan mental sesungguhnya. Kadang orang yang kita percaya, kadang orang terdekat kita gitu. Kadang orang yang baik sama kita ngelakuin itu gitu. Saya sendiri sih
Ini kata hadis ya. Kalau melihat kemungkaran, perbaiki dengan tangan. Kalau nggak bisa dengan apa? Pertama Ya, lisan. dengan tangan. Kemudian dengan lisan. Dengan lisan. Kalau nggak bisa, diem. Nah, saya tuh ngelakuin yang ketiga itu. Diam, tidak terlibat, tidak ketawa, tidak merespons, tidak melakukan apapun ketika teman-teman saya ini apa namanya, mereka bukan musuh, bukan lawan, hanya perlu ditemani, diedukasi gitu, ditemenin. Kayak misalkan ada teman yang lihat salah satu artis ya di YouTube, dia melontarkan kata-kata kotor, artis perempuan, kemudian dia langsung bilang, anjing katanya cewek bandel gitu. Nah, langsung ya paling aku cuman sambil bercanda juga gini. Ya giliran laki-laki yang ngomong kotor nggak disebut bandel, giliran perempuan yang ngomong kotor disebut nggak adil nih, nggak adil lu gitu. Kayak bercanda-bercanda gitu aja. Jadi ya mungkin ada teman-teman di sini yang lebih berani untuk melakukan, untuk mengingatkan secara lisan gitu. Ada yang lebih berani lagi, silahkan kalau misalkan bisa dilakukan. Yang penting kita tidak mendukung, tidak merawat, sedikit-sedikit ditemenin sehingga kemudian ikutlah gitu, maksudnya ikut untuk ya ikut arus lah, kita yang bawa arusnya, maksudnya kan pertemanan itu kan nggak usah apa ya, kadang arus pertemanan itu tidak terkonsep tapi dia berjalan sebagaimana adanya aja gitu. Ya Kariska juga salah satu teman saya di satu circle yang sama. Maksudnya Kariska juga tahu lah, maksudnya ada beberapa teman-teman yang ya masih kayak gitu. Kita tahu perjalanannya ya. Perjalanannya bagaimana kemudian teman-teman bisa kayak sekarang beda sama dulu ya, di grup barbar semua ya, termasuk saya pelakunya gitu. Cuman kan sedikit demi sedikit gitu. Sedikit demi sedikit ditemani, nanti juga mereka tahu gitu. Akhirnya kan tidak, bahkan lebih jauhnya lagi biasanya ikut terlibat, ikut mendukung gitu. Di sini teman-teman yang ada beberapa teman-teman saya yang tidak pernah follow akun Pikiran Lelaki sebelumnya, tapi karena ada agenda live ini mereka semua nonton. Ya semoga saya keren juga kok, maksudnya nggak ini juga kok. Anda masih bisa seperti orang biasa atau cuma hanya memperjuangkan, menghargai manusia seperti aku lagi. Hanya itu aja. Tetap tidak mengubah apa. Maksudnya dalam diri kita tidak berubah. Kita tetap jadi diri kita. Hanya kita lebih peduli aja. Mungkin gitu Rizka, kalau ketemu sama orang-orang itu santuy, mantui. Tidak perlu konfrontatif. Nanti malah dimusuhin. Kalau dimusuhin nanti kampanyenya nggak kedengeran dong. Mereka nggak denger. Berarti menggunakan cara-cara damai ya, Kak? Cara-cara Damai, peace. Kan kita juga ingin kedamaian. Nih, nah, ini terkait, mau tanya lagi ya. Selama ini stigma apa aja sih yang melekat sama Kak Farid, terutama selama belajar isu feminisme? Apa stigma-stigma yang dilekatkan sama Kak Farid itu? Ada nggak? Saya apa ya? Atau nggak ada? Bisa ngasih contoh nggak? Mungkin saya ngelakuin. Misal ya, kalau saya pribadi sebagai seorang perempuan, ketika saya masih baru-barunya mahasiswa itu kan saya belajar feminisme. Stigmanya tuh melekat banget gitu loh. Kayak seumpama ya, kalau aku pribadi, ngapain sih kamu belajar feminisme, ngapain belajar kayak gini, tapi kalau disuruh orasi nggak mau. Kamu ngapain belajar kayak gini kalau disuruh mimpin diskusi nggak mau, disuruh ngomong di depan nggak mau. Ya seperti itulah. Terus ada gini juga, ngapain Caca pada belajar feminisme, pada nyatanya ketua dari organisasi ini selalu laki-laki, nggak pernah perempuan. Nah, itu apa sih kaitannya sebenarnya? Itu kan stigma-stigma ya udah, ngomong aja gini ya, ngomong aja sama teman-teman Kariska, kan situ Islam, kenapa nggak jadi khotib Jumat aja gitu? Kenapa nggak bisa mimpin tahlil gitu?
Kan nggak ada hubungannya. Kan itu kan soal pikiran dan perilaku. Kalau misalkan nggak bisa ngomong di depan, itu mah soal skill lain lagi. Kalau nggak bisa jadi pemimpin, soal skill juga. Maksudnya, kalau kamu kalah secara politik, selama itu yang dikalahkan adalah skillnya, maksudnya tidak bisa jadi ketua di organisasi emang karena kita nggak pandai leadership aja misalnya. Ya bukan karena perempuannya, bukan karena laki-lakinya dia menang. Mungkin dia hebat aja gitu. Kecuali kalau dimatikan karena perempuan. Misalkan kayak di BEM-BEM di kampus-kampus yang kurang ajar itu kan foto perempuan bikin jadi kartun gitu. Kan tahu ya Kariska ya? Hmm. Blur. Hmm. Pengurus perempuan tuh di kartun gitu loh ininya. Iya. Di Instagramnya itu. Itu dimatikan karena gendernya. Nah, itu yang harusnya dikritisin. Kalau misalkan apa namanya? Kamu katanya feminis tapi suruh orasi nggak mau, nggak ada hubungannya. Iya. Ya, tanya aja soal kayak tadi. Sepakat. Ya kan kayak gini ya istilahnya tuh, feminisme kan nggak mengajarkan kita siapa yang di depan, siapa yang di belakang kan. Tapi kan lebih bagaimana kita bisa Ya, bersejajar, berjalan bareng, kan lebih harmonis dan romantis tuh. Jadi nggak ada yang namanya gagah-gagahan, aku lebih gagah daripada kamu, kayak gitu kan kayak. nggak Ini ada. pertanyaan menarik nih. Min, kan seorang feminisme itu memperjuangkan kesetaraan gender. Yang dimaksud kesetaraan gender itu gimana ya? Dan dalam hal apa saja? Nah, bisa dibantu jawab nih, Kak. Gimana maksudnya? Tadi apa? Bacain ulang. Min, kan seorang feminisme itu memperjuangkan kesetaraan gender. Yang dimaksud kesetaraan gender itu gimana? Dalam hal apa saja? Nah, bisa dibantu jawab, Kak. Gimana? Saya takut salah kalau jawab itu. Mana? Aku bantu sedikit dulu ya. Gimana? Gini sih ya, kan dulu ya teman-temanku tuh selalu mengaitkan antara ya setara itu sama, kayak gitu kan. Padahal kan kalau kita telisik, ya setara dan sama itu dua hal yang berbeda kan, ya kan? Dan itu secara esensi pun berbeda. Ini sinyalnya putus-putus. Halo? Masih dengar nggak ya? Halo? Iya, masih. Ya, lanjut. Bentar, ini tadi mana ya tadi pertanyaannya? Bentar. Jadi kan kesetaraan gender itu kan, jadi pertama kita harus paham bahwa setara dan sama itu hal yang berbeda. Setara bukan berarti sama kan, umpama dalam keseharian aku kuat mengangkat galon itu dalam satu tempo, sedangkan Fahri itu mampulah dalam satu tempo 3 galon sekaligus. Bukan berarti, jadi kan sesuai dengan kapasitas atau kemampuan masing-masing kan. Bukan berarti Fahri harus 3 galon, aku harus 3 galon. Ya itu nggak adil, karena aku nggak kuat dengan 3 galon. Kayak gitu. Kayak umpama kita mau naik gunung, kita bawa karir banyak tuh, carrier atau apa. Dan ternyata aku kuat nih dalam satu waktu gendong 2 carrier, sedangkan Fahri cuma 1. Nah, setara itu berarti ya udah sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan. Ya udah berarti aku 2, Fahri 1. Itu udah adil kan? Karena itu sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kesepakatan. Bukan berarti sama. Kayak misal, Betul. terutama kan laki dan perempuan itu kan secara biologis beda banget kan ya? Secara biologis. Beda banget. Jadi kenapa kok harus ada cuti hamil, cuti melahirkan? Ya emang itu kebutuhan reproduksi yang laki-laki nggak punya. Kayak hak yang laki-laki nggak punya lah. Jadi perlu diingat setara dan sama itu udah yang berbeda. Kayak gitulah. Nah itu Kak mungkin yang dipahami setara itu apa dulu, dalam hal apa ya, dalam hal apa aja, dalam hal segala hal dalam kehidupan kita lah. Yang penting kan kalau feminisme itu kesepakatan atau kompromi lah. Yang penting kita harus kompromi, sepakatan, diskusi. Jangan sampai kita mendominasi atau kita memutuskan keputusan satu pihak. Ya harus kesalingan itu ya Kak ya. Yang penting kesalingan ya. Tuh. Betul. Kak Fadi mau nambahin? Kak Fadi mau nambahin? Ya, setuju saya kalau misalkan. Iya, halo. Ya, halo. Halo. Oke. Halo. Ya, setuju saya soal analogi galon tadi ya, kalau misalkan 2 orang laki-laki
Satu nggak kuat, satu kuat. Apakah kemudian dia nggak kuat karena dia laki-laki? Kan nggak, karena nggak kuat. Begitupun kalau misalkan Kariska ngangkat galon, misalkan, oke jangan galon nih, galon masih kuat. Lemari deh lah ya. Halo kok Hmm. nggak kuat secara fisik aja sih, maksudnya nggak ada urusannya sama gender gitu. Menurut saya orang itu kadang suka bikin ribet sesuatu yang Iya. sederhana. Ya tadi yang saya di awal cerita, ada pengalaman di Kulon Progo itu, ada ibu-ibu yang bisa naik pohon kelapa. Ya mungkin karena dia bisa gitu. Mungkin dari kecil ini sudah terlatih naik pohon kelapa. Terus yang laki-laki tidak bisa naik pohon kelapa, apakah kemudian dia dipersalahkan gitu? Kan tidak juga. Hmm. Kayak gitu. Nah, setara tidak perlu sama. Setuju saya. Ini ada lagi nih. Lanjut. Kalau aku disangka cari perhatian perempuan cuma karena tertarik dengan feminisme. Lah, gimana Kak tanggapannya? Ini ada curhatan nih. Kalau aku disangka cari perhatian perempuan cuma karena tertarik dengan feminisme. Nah, gimana itu? Disangka cari perhatian perempuan cuma karena tertarik feminisme. Jangan berhenti, berhenti tertariknya, jangan berhenti. Dan hal-hal yang seperti itu tuh namanya toksik, racun dalam kehidupan gitu. Orang pakai peci kemana-mana disebut soalin. Orang belajar feminisme disebut cari perhatian sama perempuan, deketin perempuan. Sebelum terbukti mah ya anggap aja itu mah alah. Haters. Keren kan punya haters kamu, berarti jangan khawatir lah, maksudnya. Tetap belajar aja. Tetap belajar, tetap tertariknya jangan berhenti gitu. Karena akhirnya gue difitnah terus, disangka ini terus, apa namanya? Pengen cari perhatian sama perempuan. Buktikan kamu tidak sedang mencari perhatian ke perempuan, buktikan. Jangan karena feminis kemudian masuk grup feminis karena perempuan semua kamu deketin satu-satu, ya semakin terbukti lah seperti itu kan. Berarti kan GBLK itu namanya. Artinya santuy. Iya sih ya. Yang belajar feminisme tidak. Dengar nggak Kak? Dengar ya? Ya, lanjut. Ya nambahin dikit sih, yang penting ya Kak, belajar feminisme itu bukan untuk memanipulasi lawan jenis ataupun pihak-pihak lain. Nah, yang penting jangan sampai itu ya, bahaya itu. Ini ada komen, teman perempuanku pernah jadi ketua loh, tapi aku nggak akan promosi kampusku. Ya, nggak ada salahnya emang perempuan laki jadi ketua itu. Gimana itu? Nggak ada persoalan. Nggak ada persoalan. Kan terkait dengan terus mereka ngerti gender dan seks kodrat. Ini apa ini? Oh, mereka nggak ngerti gender dan seks atau kodrat. Ya memang orang jadi ketua atau enggak kan nggak semua orang ketua itu dia belajar tentang feminisme, gender ataupun lain-lainnya itu kan ya. Itu kan terkait dengan skill kepemimpinan. Ya syukur-syukur dia bisa mengaplikasikan nilai-nilai feminisme itu. Mana ya ini? Belum ada pertanyaan lagi. Nah. Ya mungkin itu Kariska. Oh ya, manusia nggak ada yang sempurna. Ini nih ada pertanyaan lagi Kak. Feminisme galak nggak sih Kak sebenarnya? Wah menarik ini. Feminisme itu galak nggak sih Kak sebenarnya? Bisa dibantu Kak? Feminisme itu galak nggak sih Kak sebenarnya? Galak nggak sih gitu? Oh, bisa dibantu jawab nih. Galak nggak ya? Tergantung. Teoritis mungkin Kariska lebih ngerti alirannya ya. Ada aliran-aliran. Nanti di akhir jalan ada titik satu golong. Tapi kalau masalah galak atau enggaknya gimana? Orangnya sederhana kalau saya. Nggak galak. Masa yang memperjuangkan kesetaraan galak?
Ya itu sih ya. Karena kan emang feminisme kan banyak aliran tuh. Dan itu kan juga berangkat dari latar belakang sosial masing-masing apa ya, masing-masing negara atau masing-masing kondisi sosial lah, gitu kan. Ya mungkin karena asumsi galak ya karena mungkin ada pihak yang saking keselnya kan, keselnya mungkin ya saking keselnya dengan patriarki itu sendiri atau tindakan-tindakan yang selama ini memang mengebiri hak perempuan ya mungkin saking keselnya itu. Jadi kelihatan galak. Ya mungkin nggak galak sih ya, cuma ya dia memperjuangkan haknya sih. Kan nggak ada yang salah toh ketika seorang itu memperjuangkan apa yang harus menjadi miliknya. Ya itu memang harus Kak memperjuangkan hak-hak itu. Gimana ya? Ntar aku cek lagi. Sik, lanjut ya. Ntar. Ini ada catatan kalau nggak cari perhatian di bidang LGBT, nggak ada hubungannya. Ini kalau mau kesetaraan gender berarti perempuan harus disamain sama laki-laki dong. Nah tadi udah dijawab ya Kak. Ini udah dijawab tadi ya. Kalau mau kesetaraan gender berarti perempuan harus disamain sama laki-laki dong. Nah tadi udah dijawab ya Kak bahwa setara dan sama itu dua yang berbeda. Nah bisa lah nanti diambil sarinya sendiri seperti apa. Atau nanti Kak Ida Mawar bisa belajar dengan follow akun Kena Laki dan Perempuan Berkisah. Atau apa ya? Itulah selalu update lah dengan konten-kontennya. Ya, ntar update lagi. Nanti karena kita di sini hanya memantik teman-teman sebagai ruang dialog kayak gitu. Ya enggak? Iya betul. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ada Halida Fitri bertanya. Ada yang bilang feminisme itu adalah respon terhadap patriarki yang berlebihan. Menurut kakak-kakak gimana ya? Jadi bantu jawab nih Kak. Baca kan? Gimana tuh? Coba. Adalah respon terhadap patriarki yang berlebihan. Apa? Responnya yang berlebihan atau patriarkinya yang berlebihan? Gimana tuh? Maksudnya patriarkinya yang berlebihan atau responnya? Ini ya, aku ulang. Ada yang bilang feminisme itu adalah respon terhadap patriarki yang berlebihan. Menurut kakak gimana ya? Ya kalau misalkan dia adalah respon, iya setuju saya. Tapi kalau masalah berlebihan atau tidak, enggak juga. Kalau kalimat itu bentuknya kayak gini, feminisme respon terhadap patriarki yang berlebihan. Jadi yang berlebihannya itu patriarkinya, ya. Tapi kalau responnya berlebihan, ya. Enggak ya? Saya tidak sepakat. Oh, jadi emang sih patriarki itu memang sangat-sangat mengakar dari dulu sampai sekarang. Susah memang ya. Ya minimal dari diri kita lah. Minimal. Tapi untuk ya apa ya? Oh ya, namanya juga orang perjuangan hak ya. Itu kan juga dengan cara ya mungkin cara kita beda-beda kan. Dengan sedemikian cara dilakukan lah. Karena kan hak kita ya patutlah kita perjuangkan. Ini ada lagi nih. Apakah jadi feminis bikin laki ilfil? Waduh. Apakah jadi feminis bikin laki-laki ilfil? Ini pertanyaan buat siapa ini? Nah, ini Feminis bikin laki-laki. Nah, kamu nih Kak sebagai laki-laki. Gimana? Enggak. Enggak ya? Tidak. Pertanyaan masih banyak nih Kak. Ada pertanyaan lagi nih. Gimana sih Kak cara ngingetin laki yang lebih tua dari kita, yang sweet-sweet ke perempuan yang baru lewat? Kadang diingetin baik-baik, jawabannya kadang diingetin baik-baik, jawabannya namanya juga laki, biasa kayak gini. Nah, ini toxic ini Kak. Toxic masculinity ini gimana itu? Cara ngingetinnya, kan kalau saya tadi diam, kalau saya, cuman itu kan, menurut Kariska gimana? Itu kan Fatimah Tus, maksudnya dari sudut pandang perempuan gitu. Dari sudut pandang perempuan ya. Oh.
Gimana ya? Soalnya tuh mengedukasi itu bukan hal yang mudah sih ya. Mengedukasi diri pun itu juga butuh proses dan waktu, apalagi mencoba mengedukasi orang lain. Tapi aku akan lebih apa ya? Nggak galak sih ya, akan lebih apa ya bahasanya? Aku lebih nggak terima ketika yang melakukan itu adalah seorang laki-laki yang dia berlatar belakang dari aktivisme. Dia seorang aktivisme yang belajar buku dari Ya, berjubah-jubah tebel-tebel, terus juga nggak jarang juga dia belajar tentang feminisme atau ilmu lainnya. Tapi ketika mereka masih dalam keseharian sweet atau catcalling atau melecehkan perempuan, nah itu aku nggak terima. Itu perlu apa ya namanya? Konfrontasi itu mungkin. Ya itu mungkin yang perlu kita apa ya? Ya gimana ya kalau udah kayak gitu tuh. Ya, mungkin itu yang perlu kita lawan sih ya pemikirannya. Tapi bukan berarti kita membenci orangnya ya. Kita membenci perilakunya. Karena kan ya kita percayalah namanya orang kan seiring waktu bisa lah ya berubah. Yang kita benci adalah perilakunya, bukan orangnya kayak gitu. Karena kan dimanapun betul. kita tidak diajarkan untuk saling menghakimi kan. Nah seperti itu sih kak. Ya, Kalau umpama emang sih ya toxic masculinity itu kan membuat kayak seolah itu ya wajar sih laki-laki kayak gitu. Nah itu kan emang toxic kak itu. Dan semua orang ya nggak semua laki-laki itu paham dan perlu sih kita saling mengedukasi. Itu aja kak suruh follow akun pikiran lelaki itu sama akun perempuan berkisah nanti akan dibantu ngedukasi di situ biar dia pun teredukasi gitu. Nah ini masih ada lagi nih kak. Kak, misal kita kan jadi feminis, terus ada yang bahas bab agama. Gimana nih nanggapinnya? nah, pasti dikiranya feminis ini tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama gitu ya. Hmm, bab nama agama. Gimana? Ya, tergantung ininya gimana. Maksudnya kan gimana nih nanggapinya? Menurut saya sih ada akun yang banyak kok akun-akun feminis yang juga basicnya agama, semacam mubadalah kalau yang Islam ya. Banyak Super itu salah feminis. satu contohnya. Eh kadang juga itu bisa menjadi kontra argumen untuk teman-teman yang kadang-kadang merancu dan apa namanya mempertarungkan sesuatu yang sebenarnya dua-duanya baik, tapi diadu domba lah dalam artian ya, diadu domba gitu. Makanya tadi kan di awal dibahas eh, kata feminisnya memang muncul kapan gitu ya. Tapi pemikirannya, perjuangannya sebenarnya sudah ada sejak dulu gitu. Ini menurut saya soal ketidakpahaman sama istilahnya aja gitu. Nah kalau ditanya cara nanggapinnya, jawab aja. Sebelah mananya apa namanya yang tidak sesuai dengan ajaran agama gitu. Apakah kemudian ketika Anda menghargai sesama manusia, agama melarang? Kan aneh. Hmm. Ketika memperjuangkan hak-hak sesama manusia, masa dilarang sama agama? Kan tidak. Ada misalkan orang eh, dia dizolimi, ya nggak boleh kerja karena perempuan, gitu. Kalau nggak kerja nggak makan misalnya. Tapi nggak boleh karena dia perempuan. Nah terus kemudian kita memperjuangkan itu dalam hal apapun, entah misalkan ya follow akun atau sebagai konten kreator ya kita bikin konten gitu. Masa hal itu dilarang sama agama? Orang nggak makan terus kita perjuangkan biar bisa makan. Masa itu tidak boleh sama agama gitu? Jangankan itu, maling ayam aja nggak boleh digebukin walaupun dia maling gitu loh. Kayak gitu maksudnya. Jadi membela mungkin karena ada isu-isu melegalkan perilaku LGBT plus lah katanya gitu dan lain-lain. No ya selama orang siapapun tidak pandang bulu dia siapa, selama hak-haknya dicerabut, ditindas gitu. Kemudian kita bela, masa itu dilarang sama agama? Hmm. Tidak masuk di akal. Pakati. Udah ya udah nggak ada pertanyaan.
Iya sih, sebenarnya tuh Tuh. agama pun juga memperjuangkan, tapi karena ya saya bukan basic banget dengan agama, walaupun sedikit sedikit lah belajar. Tapi yang teman-teman bisa juga sih dengan follow akun-akun yang mereka juga apa ya, mengedukasi tentang feminisme atau paham feminisme dari segi agama. Nanti bisa juga dari Mubadalah, ada Suara Rahimah, Cerbon Feminis dan lain-lainnya. Termasuk Rumah Berkisah juga. Nah, banyak. Itu aja sih ya. Jadi kita saling mengedukasi diri, alih-alih bisa mengedukasi sekitar kita. Seperti itu. Mungkin udah cukup ya, Kak? Betul. Kita cukupkan aja ya. Jadi gitu kan. Putus-putus nih mau nutup. Dengar nggak? Sinyalnya bagus nggak? Ya, kedengar lanjut. Ya, Bagus, bagus. bagus. Jadi sebelum ditutup ya, mau ditutup kan ya ini? Sebelum ditutup, saya akan mengasih beberapa, bukan kesimpulan sih ya, mungkin apa ya, review aja lah sih, review dikit. Jadi perlu dipahami bahwa feminis dan feminisme itu tiga yang berbeda ya. Feminin itu perilaku, untuk feminisme itu paham yang perjuangkan nilai keadilan dan kesetaraan, dan orang yang perjuangkan nilai itu disebut feminis ya. Dan itu nggak perlu dilabeli atau apalah. Yang penting ketika keseharian mereka seperti itu ya, bisalah disebut sebagai feminis kayak gitu. Terus, jadi seperti tadi yang dibilang Kak Fahri ya, bahwa ketika ada laki-laki yang memperjuangkan isu feminisme atau memperjuangkan hak perempuan yang dikebiri, ya itu bukan suatu yang wah, nggak perlu kita wah-wahkan, nggak perlu kita angkat kayak gitu. Ya itu memang udah seharusnya kan, itu udah kewajiban dan tanggung jawab kemanusiaan dia sebagai manusia kayak gitu. Ya semua orang itu berhak dan semua orang tuh harus memperjuangkan hak sesama kayak gitu kan. Ini sederhananya kayak gitu sih. Nah, jadi perlu diingat yang terpenting adalah sikap, cara berpikir atau perilaku keseharian kita, yaitu yang berdasarkan dengan minimal lah ya nilai-nilai dasar feminisme itu, seperti tadi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, tidak mendiskriminasi, tidak melakukan kekerasan, tidak rasis, tidak mendominasi, ataupun tidak melakukan opresi ke pihak manapun, walaupun itu berbeda secara identitas gender, berbeda secara ras dan lain-lainnya. Seperti itu ya mungkin. Nanti mungkin teman-teman kalau mau yang lain bisa DM akun Pikiran Lelaki atau akun Perempuan Berkisah. Atau nanti bisa lanjut juga di sesi selanjutnya seperti itu. Mungkin dicukupkan dulu ya Kak. Udah lama banget. Terima kasih Perempuan Berkisah. Mohon maaf atas segala kesalahannya teman-teman semuanya yang sudah hadir. Terima kasih. Juga jangan lupa follow, komen, ya untuk bareng-bareng belajar lah. Oke. Kita cukupkan ya. Saya tutup. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Malam. Ya. Ya.